Kristus dan Gereja Katolik adalah satu dan tak terpisahkan. Salah satu ajaran iman para rasul dan Bapak Gereja Perdana yang terus diwartakan oleh Gereja Katolik adalah Kristus dan Gereja Katolik adalah satu dan tak terpisahkan. Hubungan Kristus dan Gereja Katolik ini dituliskan dalam dua hal. Pertama adalah hubungan kepala dan tubuh, di mana Kristus adalah kepala dan Gereja Katolik adalah tubuh mistiknya. Kedua adalah hubungan perkawinan yang satu dan tak terceraikan, di mana Gereja Katolik adalah mempelai Kristus. Mari kita baca kutipan surat Santo Ignatius dari Antioquia kepada umat di Smyrna mengenai kesatuan Kristus dan Gereja Katolik. Santo Ignatius dari Antioquia adalah martir dan uskup. Dia hidup di zaman para rasul. Dia adalah murid Santo Yohanes penulis Injil. Dan menurut tradisi, ia adalah anak kecil yang digendong Yesus sendiri pada perikop Injil Matius 18:1-6. Kisah Santo Ignatius bisa juga ditemukan di halaman Facebook Iman Katolik. Tulisan Santo Ignatius ini menunjukkan pada kita bahwa iman akan kesatuan Kristus dan Gereja Katolik adalah iman para rasul dan Bapak Gereja Perdana. Paus Yohanes Paulus I, pendahulu Paus Yohanes Paulus II, dalam audiensi umum 13 September 1978 juga menegaskan hal ini dengan berdasarkan pada tulisan Santo Paulus. Bacalah surat Santo Paulus, Corpus Christi. Kristus dan gereja adalah hal yang satu. Kristuslah kepala, gerejalah tubuhnya. Tidaklah mungkin memiliki iman dan berkata, "Aku percaya kepada Yesus, tetapi aku tidak menerima gerejanya." Paus Yohanes Paulus I, General Audiensi September 13 1976. Selanjutnya tidak lupa juga ditegaskan bahwa Gereja Katolik adalah mempelai Kristus. Dalam hal ini berarti berhubungan antara Kristus dan Gereja Katolik digambarkan dalam bentuk perkawinan yang satu dan tak terceraikan. Berikut saya cantumkan isi Katekismus Gereja Katolik 796 yang memuat dasar kitab suci dan tradisi apostolik. Gereja adalah mempelai Kristus. KGK 769. Kesatuan antara Kristus dan gereja, kepala dan anggota tubuhnya, berarti juga bahwa keduanya memang berbeda satu dari yang lain, tetapi berada dalam satu hubungan yang sangat pribadi. Aspek ini sering dinyatakan dengan gambar mempelai pria dan wanita, bahwa Kristus adalah pengganti pria dan gereja telah dinyatakan oleh para nabi, dan Yohanes Pembaptis mengumumkannya. Yohanes 3 pasal 29, Tuhan sendiri menyebut diri sebagai pengganti pria. Markus 2 ayat 19, BDK Matius 22 ayat 1-14, 25 ayat 1-13. Sang Rasul melukiskan gereja dan setiap umat beriman yang adalah anggota tubuh Kristus sebagai seorang mempelai wanita yang ia tempatkan sebagai tunangannya. Kristus Tuhan supaya ia menjadi satu roh dengan dia. 1 Korintus 6 pasal 15-17 atau 2 Korintus 11 ayat 2.
Ia adalah pengganti wanita tanpa cacat dari anak domba tanpa cacat. Wahyu 22 ayat 17 atau Efesus 1 ayat 4, 5 sampai 27. Yang Kristus kasihi dan untuknya ia telah menyerahkan dirinya untuk menguduskan, yang telah ia ikat dengan dirinya melalui perjanjian abadi dan yang ia rawat seperti tubuhnya sendiri. Yang telah ia ikat dengan dirinya melalui perjanjian abadi dan yang ia rawat seperti tubuhnya sendiri. Seluruh Kristus kepala dan tubuh, satu dari yang banyak. Apakah kepala yang bicara atau tubuh yang bicara? Selalu Kristuslah yang bicara. Ia bicara baik dalam peranannya sebagai kepala maupun dalam peranan tubuh. Apa yang tertulis keduanya menjadi satu daging. Itu adalah rahasia yang sangat dalam. Saya mengenakannya kepada Kristus dan gereja. Efesus 5:31-32. Dan Tuhan sendiri berkata dalam Injil, jadi mereka bukan lagi dua, melainkan satu daging. Matius 19 ayat 6. Seperti kamu tahu, ada dua pribadi tetapi di pihak lain hanya satu, oleh hubungan perkawinan sebagai kepala. Ia menamakan dirinya mempelai pria sebagai tubuh mempelai wanita. Dengan demikian sudah layak dan sewajibnya kita meyakini bahwa Kristus dan gereja Katolik adalah satu dan tak terpisahkan. Karena inilah iman para rasul dan para bapak gereja. Dalam tulisan ini, saya pribadi mengajak semua umat Katolik untuk mencintai Kristus dan gereja Katolik sepenuh hati, dengan taat pada setiap ajaran iman dan moral Kristus dan gereja Katolik. Saya pun mengajak semua umat Katolik mewartakan ajaran iman ini sesuai dengan talenta kita masing-masing kepada setiap orang, entah melalui perbuatan, pertanggungjawabkan iman, dan sebagainya. Selain itu, video ini saya buat juga supaya umat Katolik tidak terjebak dalam paham identisme dan relativisme iman yang mengajarkan bahwa semua agama sama menyelamatkan. Paham-paham ini adalah sesat dan telah mereduksi kecintaan umat Katolik terhadap gereja Katolik sebagai tubuh mistik dan mempelai Kristus. Paham-paham sesat ini dapat mematikan evangelisi dan sebagai akibat banyak jiwa-jiwa kehilangan keselamatannya. Sumber Indonesia Baptis. Dukung terus channel ini supaya berkembang dengan cara membagikan videonya dan mensubscribe